Kembali dalam seri Everyday Teologi, teologi sehari-hari. Kali ini saya mau ajak kita merenungkan pelajaran dari potong rambut. Mencukur rambut adalah salah satu tindakan yang dalam konteks tertentu lebih dari sekedar perawatan fisik. Mencukur rambut seringkali mencerminkan ritual kebersihan, transformasi, disiplin, aturan kesatuan seperti polisi, TNI dan lain-lain, ikut tren, dan kadang-kadang simbol dari kepercayaan dan penghormatan. Kalau kita lihat misalnya ini ya, hari pertama masuk sekolah puluhan siswa dicukur rambut, ini bagian dari disiplin ya, aturan sekolah. Kemudian ini lagi gambarnya ya, kalau rambutnya panjang dipotong, masih ingat ya masa-masa itu, terutama yang cowok-cowok. Ini ibu-ibu semua ini. Nah, potong rambut itu juga adalah ritual. Jadi potong rambut itu dalam budaya tertentu, dalam tradisi kepercayaan tertentu adalah bagian dari ritual. Jadi bukan sekedar ikut tren saja, bukan sekedar memang karena saya mau ritual kebersihan dalam arti kebersihan pribadi, tapi ini ritual keagamaan. Ya. Kemudian menarik, ada fakta bahwa di Korea Utara potong rambut tuh sampai diatur oleh negara. Coba lihat. Saking ngerinya itu ya Korea Utara ya. Potong rambut pun jadi urusan negara. Di ini berita 2014 ya. Lelaki Korea Utara wajib tiru potongan rambut Kim Jong-un, presidennya. Ini berita 2021. Jangan main-main, potong rambut di Korea Utara hanya boleh 15 model rambut. Tuh. Ya. Cuma urusan sepele potong rambut sampai diatur oleh negara coba. Ada yang bilang sudah dibuat undang-undangnya. Ini berita 2023, 10 larangan aneh di Korea Utara. Model rambut pun diatur negara, coba. Jadi potong rambut tuh bukan hanya sekedar kita mau potong, tapi di budaya tertentu, di tempat tertentu, di belahan bumi tertentu, itu jadi aturan negara ya. Jadi tidak sesederhana yang kita sering pikirkan ya potong-potong aja. Oke, lalu apa pelajaran rohani dari potong rambut? 2 saja malam hari ini. Yang pertama, dari potong rambut kita mengerti bahwa saat kita potong rambut, kita mau penampilan baru yang menarik. Kenapa kita mau potong rambut? Karena kita mau penampilan baru yang menarik. Salah satu alasan utama kita mencukur atau memotong rambut adalah kita ingin memiliki penampilan baru yang menarik. Ini mengajarkan tentang pentingnya kita mengalami pembaharuan. Roma 12 ayat 2 mengatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Kata pembaharuan itu menunjukkan renew ya. Artinya ada sesuatu yang terus dibaharui. Sama seperti rambut kita perbaharui dalam waktu tertentu, kita update lagi dia, udah terlalu panjang, udah terlalu gondrong, udah kayaknya saya mau kali ini ada poninya kalau wanita gitu kan. Ini kali ini saya nggak mau ada poni gitu ya. Jadi harus diupdate. Itu mengajarkan kita tentang pentingnya mengalami pembaharuan. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Artinya apa? Kita memperoleh penampilan baru yang menarik di hadapan Tuhan karena kita dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kita perlu memperbaharui atau mengupdate kerohanian kita agar selalu tampil menarik secara rohani di hadapan sorga. Ini bukan tampil ya, tapi tampil, salah ketik. Jadi sama seperti kita mengupdate rambut kita dalam waktu-waktu tertentu, maka secara rohani kita juga harus mengupdate kerohanian kita supaya selalu tampil menarik di hadapan sorga. Kenapa saya tulis di hadapan sorga, bukan di hadapan Tuhan? Karena sorga, makhluk-makhluk surgawi juga memperhatikan kita. Dalam Ibrani 12 ayat 1 kita baca yuk sama-sama teksnya di sini. 1, 2, 3. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita.
Kita punya banyak saksi nih yang melototin kehidupan kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Jadi perlu ada update di dalam kerohanian kita supaya kita selalu tampil menarik, sama seperti kita update atau perbaharui potongan rambut, model rambut kita di waktu-waktu tertentu supaya kita tetap tampil menarik dan ada nuansa baru yang membawa kesegaran. Demikian dalam kerohanian kita perlu mengupdate-nya. Dalam hal ini dengan menanggalkan semua beban, dosa yang begitu merintangi dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Terima Yesus itu satu kali seumur hidup, tetapi bertobat itu setiap hari. Harus ada update-nya, ya, bertobat itu. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, yang terakhir, secara cepat saja, dari potong rambut kita belajar soal kepercayaan. Ketika kita memutuskan untuk mencukur rambut, itu artinya kita menyerahkan kepercayaan kepada tukang cukur untuk menciptakan penampilan yang sesuai dengan harapan kita. Ya. Kita semua punya harapan. Mencukur ingatin kita bahwa kita harus menyerahkan kepercayaan kepada Tuhan, sama seperti kita menyerahkan kepala kita, rambut kita untuk diatur oleh si tukang cukurnya. Tuhan adalah sang tukang cukur yang handal, yang dapat membuat penampilan rohani kita lebih baik. Ada satu kata bijak seperti ini, saudara-saudaraku. Jika kamu tidak bisa mempercayai tukang cukurmu, siapa yang bisa kamu percayai? Ya kan? Kalau kita nggak bisa percaya tukang cukur yang dimana kita pergi cukur, siapa lagi yang bisa kita percayai? Kita mau dicukur oleh orang itu karena kita tahu dia bisa membuat sesuatu seperti yang kita harapkan. Jadi jika kita tidak bisa mempercayai Tuhan, siapa lagi yang bisa kita percayai? Itu sebabnya Amsal 3 ayat 5 mengatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Jadi dari mencukur rambut atau potong rambut kita belajar soal trust. Kalau kita tidak percaya sama tukang cukur, tidak mungkin kita mau dicukur olehnya, kan? Nah, kita nggak sembarang kasih kepala kita atau berikan kepala kita untuk dipegang oleh orang lain. Benar nggak, saudara? Nggak sembarang. Itu sebabnya cukur rambut tuh bicara soal trust. Saudara bayangin ya, nggak mungkin presiden tuh cukur rambut sama orang sembarangan, kan? Nggak mungkin. Itu pasti orang yang dia percaya. Apalagi ini orang yang pegang senjata berbahaya yang bisa mengancam nyawa presiden. Gunting nih, dipegangnya. Kalau tiba-tiba error itu tukang cukurnya, dia tusuk tuh kepala presiden atau leher presiden. Jadi pasti orang yang dipercaya. Nah, kita juga begitu dalam konteks kita masing-masing. Karena orang yang akan mencukur kita ini pegang senjata tajam nih, gunting. Jadi itu bicara soal kepercayaan. Jadi kita nggak sembarangan kasih kepala kita dipegang oleh orang lain, ya. Presiden tuh nggak sembarangan tukang cukurnya, karena itu pegang gunting yang bisa saja membahayakan presiden. Jadi seperti itu, kalau kita mempercayakan diri kepada seseorang yang mencukur kita karena kita percaya. Makanya tadi statementnya jelas, kalau kita nggak percaya tukang cukur kita, siapa lagi yang bisa kita percayai? Itu beresiko. Dia pegang senjata tajam, main-main di atas kepala kita. Ya. Jadi mencukur rambut itu bicara soal trust. Dalam hal ini ketika kita percaya kepada Tuhan, maka kita mempercayakan diri kepadanya untuk membentuk kerohanian kita, memperbaharui, mempercantik kerohanian kita, supaya kita selalu tampil menarik di hadapan sorga. Ya. Nah, ada satu moto di dalam cukur rambut, terutama cukur rambut pria, ya. Duduk anteng, pulang ganteng, gitu ya. Jadi dia duduk santai-santai, tukang cukurnya cukur, dia diberikan terapi-terapi treatment-treatment khusus gitu dalam potong rambutnya, akhirnya pulang dia ganteng gitu. Nah, saya membayangkan seperti ini, kalau kita dibentuk Tuhan, ya,
kita anteng aja gitu. Biarkan Tuhan membentuk kita, mungkin prosesnya itu sakit, ya. Di beberapa tukang cukur kalau lihat video-video tuh kadang sampai digini-giniin gitu. Disilet-siletin gitu ya. Mungkin kadang kayak sakit gitu ya. Tapi sebenarnya tujuannya baik. Jadi kadang Tuhan proses kita itu mungkin sakit, tapi di dalam kepercayaan trust kita kepada Tuhan, kita duduk anteng saja ya. Duduk nyaman saja dengan Tuhan. Kita yakin kita pasti pulang nanti ganteng gitu ya. Jadi waktu kita diproses Tuhan, ya sedang dicukur, dibaharui, itu mungkin kita sakit gitu ya. Mungkin kita seperti nggak nyaman gitu. Tetapi kalau kita percaya sama Tuhan, sang tukang cukur yang handal, kita tahu Dia akan membuat kita semakin lebih indah. Kita tahu Dia akan membuat kita semakin ganteng seperti tanah liat yang dibentuk menjadi bejana yang indah. Oke, saya kira itu saja pelajaran dari tukang cukur atau dari potong rambut. Kita mau berpenampilan menarik dan kita belajar soal kepercayaan. Oke? Tuhan Yesus memberkati, mari kita satu dalam doa.